Sepasang suami istri mempekerjakan perawat tinggal untuk merawat anak mereka yang sakit. Namun, mereka tak menyadari sang perawat adalah malaikat maut, yang berambisi menggantikan sang istri dengan cara apapun termasuk yang paling mengerikan. Ketegangan memuncak saat kebenaran mengancam keluarga mereka. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke alur filmnya. I had to figure it out, but I knew it was you. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pasien wanita tua yang dirawat oleh seorang perawat cantik bernama Gwen. Saat itu, pasien tersebut mengalami sesak napas dan meminta lebih banyak oksigen untuk diberikan kepadanya. Sebaliknya, perawat tersebut mematikan mesin oksigen dan menekan tabung udara yang menyebabkan pasien tidak dapat bernapas. Detak jantung pasien terhenti akibat tindakan ini. Perawat tersebut kemudian berpura-pura berteriak kode biru yang membuat dokter datang untuk membantu pasien. Faktanya, saat dokter sedang memompa jantung pasien itu, perawat tersebut hanya berdiri di depan pintu sambil tersenyum seperti seorang psikopat. Untungnya, nyawa pasien masih dapat diselamatkan oleh dokter. Setelah melihat kondisi mereka, perawat tersebut pergi seolah-olah dia puas dengan apa yang telah dia lakukan. Beberapa bulan kemudian, adegan beralih ke sebuah rumah besar di mana sebuah keluarga kecil tampak hidup dengan damai. Sang istri, Mira, sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya, Todd. Putra mereka, Max, kemudian menghampiri mereka dan memberitahu mereka bahwa ia memiliki masalah dengan kakinya. Max menderita distrofi otot yang mengharuskan penggunaan kruk untuk membantunya berjalan. Mira menjadi khawatir ketika mendengar hal ini karena anaknya sering berjalan naik turun tangga sendiri, tetapi Todd mencoba menenangkan mereka dan percaya bahwa itu adalah hal yang normal. Setelah itu, ternyata, Gwen si perawat psikopat bekerja di rumah mereka untuk merawat Max. Max, I missed you so much. I missed you too. Oh, I got it. Sementara mereka berempat sedang sarapan bersama, Max secara tidak sengaja menjatuhkan kruknya. Gwen kemudian membantunya mengambil kembali kruknya, tetapi Gwen sengaja melonggarkan ujung kruknya sehingga Max akan jatuh karenanya. Tidak lama kemudian, Todd siap untuk pergi bekerja, sementara Mira merapihkan jasnya. Gwen sedikit cemburu ketika melihat keintiman Todd dan Mira. Setelah Todd pergi bekerja, salah satu teman Mira, Karen, datang mengunjunginya di rumahnya. Mereka berdua dapat melihat betapa bahagianya Gwen dan Max ketika mereka bersenang-senang bermain bola. Selama percakapan mereka, Mira mengungkapkan perasaannya bahwa Max dan Todd lebih menyukai Gwen daripada dirinya sendiri. Pada saat itu, Gwen sengaja mendengar percakapan mereka. Karen kemudian menyarankan agar Mira memeriksa referensi perawat lain yang mungkin bisa menggantikan Gwen, tetapi Mira menolak karena dia yakin Gwen telah merawat Max dengan baik. Mereka kemudian mendengar jeritan Max saat dia jatuh ke tanah. Mira yang melihat kondisi Max menyalahkan Gwen atas kecerobohannya, tetapi Max menjelaskan bahwa itu bukan salah Gwen. Menurutnya, kruk itu patah secara tak terduga saat dia berjalan di sekitar rumah. Are you okay? What happened? Why weren't you watching him? I can call the doctor to order those new crutches. No. It wasn't Miss G's fault. My crutch broke. Come on, little guy. Let's get you patched up. Mira mencoba menghubungi Dr. Claire untuk memeriksa kondisi Max dan memesan kruk baru untuk menggantikan kruk Max yang patah. Malam harinya, Mira meminta maaf kepada Gwen atas apa yang terjadi sore itu. Gwen kemudian berkata tidak apa-apa karena itu adalah momen yang menegangkan baginya sebagai seorang ibu. Gwen juga membuatkan teh terapi untuk Mira agar dia bisa beristirahat. Keesokan harinya Mira bergabung dengan komunitas penderita distrofi otot. Dia menceritakan kisah Max yang didiagnosis tahun ini. Max mulai mengalaminya ketika dia memanjat perosotan dan jatuh terlentang ke pasir setelah terpeleset. Mira tidak dapat menahan air matanya saat dia mengingat kejadian itu, dan dia sangat takut ketika dia melihat Max jatuh pada hari sebelumnya. Ketika Mira kembali ke rumah, dia terkejut oleh Gwen yang muncul entah dari mana dan menawarkan Mira teh lagi. Saat Mira sedang tidur di sofa, Dr. Claire datang ke rumah untuk memberikan Max sepasang kruk baru. Tetapi Gwen tidak mengizinkan Dr. Claire untuk bertemu Max. Jadi Dr. Claire memberikan kruk itu pada Gwen. Ketika dia hendak pergi, dia mengatakan bahwa dia sepertinya mengenal Gwen, tetapi dia lupa di mana dia terakhir melihatnya. Dia juga berjanji pada Gwen bahwa jika dia dapat mengingatnya dia akan memberitahunya. Pada malam hari Gwen mengunjungi Dr. Claire di rumahnya,
di mana dia mengatakan kepadanya bahwa dia masih ingat Dr. Claire. Setelah Gwen memasuki rumah, Gwen segera menyuntikkan sesuatu pada Dr. Claire dan mengatakan bahwa mereka saling kenal sejak mereka di rumah sakit. Faktanya, mereka merawat pasien yang Gwen coba bunuh di awal film. Gwen juga mengakui bahwa dia bermaksud membunuh Dr. Claire yang dianggap mengganggu baginya dan keluarganya. Dia telah menyuntikkan Dr. Claire dengan dosis obat yang tinggi yang mengakibatkan Dr. Claire tak sadarkan diri. You're that nurse who tried to kill Ida Leonard. I'm just gonna have to leave you here to die. No. Malam harinya, Mira menerima telepon dari penelepon tak dikenal bernama David. David mengakui bahwa dia adalah teman komunitas yang baru saja dia ikuti. Dia mencoba mendekati Mira dengan memberitahu bahwa putranya, Carter, juga menderita distrofi otot. Namun, ketika dia ingin melihat orang yang dia ajak bicara, dia hanya dapat melihat foto beresolusi rendah dari pria itu. David mengakui bahwa istrinya telah meninggal, dan setelah itu dia dibantu oleh seorang perawat untuk merawat Carter. Mira yang mendengar ini percaya bahwa dia telah mengambil langkah yang tepat, dengan mempekerjakan seorang perawat untuk tinggal serumah dengannya, tetapi Mira tidak tahu bahwa David sebenarnya adalah Gwen sendiri, yang mengubah suaranya menggunakan perangkat lunak di komputer. One day they're taking their first steps, and then the next they're not as much as I'd want since my wife. Hey, I know I just met you. Good night, Mira. Good night, David. Di pagi hari, Karen kembali ke rumah Mira di mana dia saat ini sedang sarapan bersama keluarganya. Karen kemudian secara tidak sengaja menumpahkan minuman di kemeja Todd, memaksa Todd untuk melepas kemejanya. Sementara itu, Gwen tampak terpesona oleh Todd dan dia kemudian membawa pakaian Todd ke ruang cuci. Karen yang memperhatikan Mira tidak sehat menawarkan untuk membantunya mengambil tasnya dari ruang kantornya. Namun saat dia melewati ruang cuci, Karen tidak sengaja melihat Gwen mencium pakaian Todd. Malam berikutnya, Gwen yang berpura-pura menjadi David menelepon Mira lagi dan bertanya tentang kondisi Max. Mira mengatakan bahwa dia merasa tidak enak badan pada hari itu dan David menyarankan perawatnya untuk memeriksanya, memastikan dia baik-baik saja. Setelah itu, Gwen menutup telepon dan segera mendekati Mira. Dia kemudian berpura-pura telah memergoki Mira dan tampaknya menuduh Mira selingkuh dari Todd. Gwen kemudian bertemu dengan Todd dan mengatakan kepadanya bahwa Mira baru saja menutup telepon dengan seorang pria. Gwen mencoba membujuk Todd untuk mencurigai Mira selingkuh, tetapi Todd masih membela istrinya dengan mengklaim bahwa Mira terlalu banyak bekerja dan mungkin tidak cukup tidur. Gwen kemudian mengucapkan selamat malam dan memeluk Todd. Keesokan paginya, Gwen dan Todd berada di dapur sementara Mira masih tidur. Tampaknya, Gwen selalu mencari cara untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan Todd. Gwen kemudian mencoba merayu Todd dengan menyentuhnya, tetapi digagalkan oleh Mira yang baru saja terbangun dari tidurnya. Sementara itu, Gwen telah membuat sarapan dan bahkan Gwen telah mengambil alih semua pekerjaan rumah karena Todd khawatir tentang Mira, karena dia sering melihatnya tidur di sofa. Selanjutnya, Karen menelepon Mira untuk berterima kasih padanya karena telah mengirim bunga ulang tahun di hari istimewanya. Namun Mira bingung ketika mendengarnya, karena dia tidak ingat mengirimnya. Karen khawatir tentang kondisi Mira dan menyarankannya untuk menemui dokter. Namun, ternyata Gwen adalah orang yang mengirim bunga dan dia menyatakan kekhawatiran bahwa Mira akan melupakan ulang tahun Karen. Setelah itu, Mira tiba-tiba pingsan ketika mereka berdua menuruni tangga. Dia berkata dia ingin pergi menemui dokter dan dia meminta Gwen untuk tidak memberitahu Todd tentang hal itu. Namun Gwen malah menawarkan untuk mengambil darah Mira untuk dibawa ke lab setelah melihat dia tidak sehat. Malam itu Mira memberitahu David lagi tentang masalah di rumahnya. Saat itu juga Todd dan Max kembali ke rumah, sementara Mira sibuk di telepon. Ketika Mira ingin menemani Max ke kamarnya, penglihatannya menjadi kabur dan dia berjanji untuk menemaninya. Di saat yang sama Mira mendapat pesan dari orang tak dikenal yang memberitahunya bahwa David adalah penipu tepat saat ia akan tertidur di sofa. I'm gonna take Max up to bed. You wanna come? Wait a minute. Alright. Keesokan harinya Todd mencoba membangunkan Mira yang masih tertidur di sofa, dan secara tidak sengaja melihat pesan tadi malam di ponselnya. Max juga bingung dan dia bertanya-tanya mengapa ibunya akhir-akhir ini banyak tidur.
Mira kemudian meminta maaf kepada Gwen karena memiliki persepsi negatif tentangnya meskipun faktanya dia telah bekerja 24 jam di rumah. Tetapi Gwen merasa senang karena dia diperlakukan seolah-olah dia adalah bagian dari keluarga di rumah itu. Kemudian Mira menerima pesan lain tentang David. Dia hanya menanggapi dengan mengatakan kepadanya untuk tidak mengganggunya lagi. Setelah itu Mira memaksakan diri untuk pergi bekerja pada hari itu. Di kantor, Mira memberitahu Karen bahwa hasil tes labnya baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa saran Gwen benar, di mana dia hanya perlu istirahat. Tetapi Karen menyarankan Mira untuk mengikuti saran dokter lain yang tidak ada hubungannya dengan Gwen. Tetapi Mira tidak keberatan. Mira kemudian mendapat email dari Gwen yang menyamar sebagai David. David palsu ingin memberitahu Mira bahwa David Weber, yang sering mengirim pesan kepada Mira, mencoba memfitnahnya. Namun, pesan kedua memberitahu Mira bahwa anaknya dalam bahaya dan meminta Mira untuk bertemu di kafe. Saat Mira di rumah, Todd tidak sengaja mendengar percakapan Mira dengan Gwen tentang orang yang ingin Mira temui di kafe besok. Todd yang tidak sengaja mendengar percakapan itu kecewa, karena ia yakin istrinya telah berselingkuh. Keesokannya Mira datang ke kafe yang ditujukan David, dan di sanalah ia bertemu David Weber yang asli. David mengaku tidak memiliki anak dan tidak pernah berbicara dengan Mira sama sekali. Ia memberitahu bahwa seseorang telah menyamar sebagai dirinya dan juga kematian istrinya, Laurel, akibat kanker paru-paru. Alasannya adalah seseorang membujuk Laurel untuk menghentikan kemoterapi dan menghindari dokter, yang mirip dengan apa yang dialami Mira saat itu. Ditambah lagi, David menunjukkan foto orang yang sama yang sedang mengobrol dengan Mira waktu lalu, beserta foto anak palsu yang ditunjukkan David ketika ia menelepon Mira. Mira tampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tetapi dia masih tidak curiga bahwa Gwen berada di belakangnya. Ternyata Todd telah mengikuti Mira dan melihat Mira memeluk David. Gwen di sisi lain dikunjungi oleh Karen untuk memberi Mira tas desain baru. Terlebih lagi dia di sini karena dia ingin berbicara dengan Gwen tentang masalah di rumah. Karen mengatakan bahwa dia sebelumnya melihat Gwen mencium kemeja Todd, dan dia mengancam bahwa jika Gwen mempermainkan keluarga Mira maka dia akan mempermainkan Gwen juga. Namun saat Karen hendak pulang dia dipukul dari belakang oleh Gwen. Setelah itu, Gwen membawa Karen ke lokasi di mana Karen disuntik dengan sesuatu, sebelum dia meninggalkan Karen dengan mobilnya. Di rumah, Mira yang sedang memasak untuk makan malam menerima pesan dari Todd bahwa dia akan pulang larut malam. Tidak lama setelah itu Max dan Gwen tiba dari terapi fisik Max. Pada saat itulah Gwen diam-diam mengambil pisau Mira dan pergi keluar dengan alasan bahwa dia ingin bertemu dengan teman lamanya. Ternyata Gwen pergi menemui David dan mereka tampaknya saling kenal. Dia tahu lokasi rumah David juga karena dari Mira. Dan ternyata Gwen adalah perawat istri David sebelum dia meninggal. Ditambah lagi, dia adalah orang yang menyarankan istri David untuk berhenti menjalani terapi dokter. Dia kemudian menusuk David dengan pisau dan menuangkan darah di sebelah tubuh David yang sudah mati. Setelah itu dia meninggalkan David dan membawa tasnya bersamanya. You're crazy. But I knew it was you. Guess I'm your angel of death too. Malam itu Todd pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, karena dia stres dengan perilaku istrinya. Situasi ini dimanfaatkan oleh Gwen untuk lebih dekat dengan Todd. Gwen membawanya ke kamarnya dan dia mulai merayunya, tetapi Todd tampaknya masih setia kepada istrinya ketika dia menyuruh Gwen meninggalkan kamarnya. Keesokan paginya Gwen menyapa Todd dan mengatakan kepadanya bahwa dialah yang menggodanya malam sebelumnya. Mira yang baru saja bangun menerima pesan dari David yang mengatakan dia tidak bisa tidur karena anak kecilnya juga tidak bisa tidur. Sementara itu, di botol ada kata-kata si kecil yang ditulis oleh Gwen. Dari titik ini Mira mulai mengingat dengan fakta bahwa David dan Gwen selalu menggunakan nama panggilan yang sama untuk seorang anak, yaitu si kecil. Sebagai hasilnya Mira menjadi penasaran dan membuang air dalam botol yang telah disiapkan Gwen. Lalu ia menemukan bubuk obat di dalam botol air tersebut. Setelah itu, Mira masuk ke kamar Gwen dan menemukan buku yang membahas tentang penggunaan racun dalam pengobatan. Mira juga menemukan beberapa obat tersembunyi di bawah tempat tidur. Ia segera bergegas keluar dari kamar Gwen saat menyadari Gwen telah kembali ke rumah bersama Max. Hey, how was school? What you doing? You're basically dead to the world this morning. I'll get you a fresh thermos. Gwen terkejut karena Mira sudah bangun sepagi ini,
padahal seharusnya ia masih tidur. Mira kemudian mencoba mencari tahu tentang obat yang diberikan Gwen, tetapi Gwen tiba-tiba datang membawakan minuman untuknya dan menyarankannya untuk banyak istirahat. Setelah itu, Gwen dan Max akan kembali ke klinik untuk menjalani terapi fisik. Mira menyarankan untuk tidak melakukan terapi fisik hari itu, tetapi Max tidak mau karena ada pertandingan sepak bola di tempat terapinya. Setelah mereka pergi, Mira kembali ke kamar Gwen dan merekam video tentang apa yang telah dilakukan Gwen padanya. Ia kemudian bersiap untuk pergi sambil menelepon Todd. Mira mengatakan bahwa ia sudah memiliki bukti yang telah ia rekam dan ia ingin melaporkannya ke polisi. Tiba-tiba, Gwen telah kembali ke rumah dan tampaknya Gwen sudah tahu bahwa tindakannya telah terungkap. Mira bertanya-tanya di mana Max berada dan Gwen segera membawanya untuk bertemu Max. Ketika mereka dalam perjalanan ke tempat Max, Gwen memberitahu alasan dia melakukan semua ini karena dia tidak pernah diperlakukan sebagai keluarga oleh pasien yang dia rawat, dan yang dia inginkan hanyalah memiliki keluarga yang bahagia seperti Mira, yang hanya bisa dia capai dengan menyingkirkan Mira dari sana. Todd di sisi lain kembali ke rumah dan mencari Mira, tetapi yang dia temukan hanyalah ponselnya. Todd kemudian memeriksa video yang telah direkam oleh Mira sebagai bukti. Ketika mereka tiba di sebuah rumah, Gwen mengakui bahwa dia telah membunuh orang-orang yang telah mengganggu keluarganya seperti Dr. Claire, Karen, dan juga David. Ketika Mira mengetahui hal ini, dia segera mencari Max hanya untuk mengetahui bahwa Gwen telah berbohong padanya. Gwen mengatakan bahwa Max masih dalam terapi dan dia membawa Mira ke rumah hanya untuk menghabisinya. Ditambah lagi, Gwen mengungkapkan bahwa pisau yang digunakan untuk membunuh David memiliki sidik jari Mira. Karena Mira adalah orang terakhir yang menggunakan pisau itu. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, darah yang tumpah di sebelah jasad David itu juga merupakan darah Mira yang telah diminta untuk dibawa ke uji lab. Mira yang mendengar ini mencoba melarikan diri dari sana, tetapi dia dihalangi oleh Gwen di mana pada akhirnya mereka terpaksa bertarung satu sama lain. Mira berhasil bertahan dengan memukul teko ke Gwen hingga pingsan. Mira segera melarikan diri dari rumah dengan mobilnya. Sejujurnya, akhir dari film ini terburu-buru, karena film hanya berakhir dengan Todd, Mira dan Max bersatu kembali sebagai satu keluarga. Tidak diketahui apa yang terjadi pada Gwen setelah semua yang telah dia lakukan. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.